Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 ini, kita akan membuat halaman untuk CRUD ya. Create, read, update, delete. Jadi kan kemarin kita udah belajar buat database, buat tabel ya, menggunakan migration sama seeder untuk mengisi data di tabelnya. Nah, yang sekarang ini kita membuat tampilannya di webnya atau user interface-nya, tapi nanti ada tombol simpan. Nah, datanya itu nanti masuk ke dalam database. Nah, di sini CRUD ini seperti yang tadi ya, singkatan dari create, read, update, delete. Ya, ini berhubungan sama database, pasti kita akan membuat yang seperti ini. Yang pertama kita akan buat form CRUD-nya dari data mahasiswa. Kemarin kan kita udah bikin tabel mahasiswa ya di database DBPA1. Nah, kita buat controller mahasiswa dulu. Di sini biasanya kan kalau kita pakai kita membuat controller itu cuma PHP artisan make controller, nama controllernya aja. Karena di sini berhubungan dengan database, maka kita menggunakan strip resource. Di sini ini ya, seperti biasa kita masuk ke Laravelsia dulu. Lalu di sini PHP artisan make controller mahasiswa controller, ini nama controllernya, spasi strip resource. Kalau di enter, kalau sudah sukses nanti berhubung ke sini, nyambung ke sini. Adanya di controller nih kan ada app ya, lalu http controller, di sini ada mahasiswa controller. Di dalam mahasiswa controller ini aslinya, ini karena sudah saya isi ya, di sini dia ada functionnya, ada beberapa yang berhubungan sama database-nya langsung dibuat. Kalau controller biasa kan hanya indeks doang ya kalau nggak salah, pokoknya kosong. Kalau ini udah otomatis ada beberapa function yang berhubungan dengan database. Yang pertama ada indeks untuk menampilkan tampilan awalnya, lalu ada create. Nah, di sini untuk menuju ke form input datanya, lalu ada store, ini function untuk menyimpan datanya. Lalu di sini ada show, di sini kita kebetulan nggak pakai yang show. Lalu nanti datanya bisa diedit, ada function edit. Datanya bisa diupdate, kalau sudah diedit datanya kan kita pasti klik update ya untuk menyimpan ulang data terbaru. Lalu di sini ada destroy untuk menghapus data. Di sini yang pertama dikerjakan ini ya tadi isian awal ya, pada saat masih kosong masing-masing functionnya seperti ini, isian dari controller si mahasiswa tadi. Nah, di sini kita menambahkan di web PHP-nya ya, root resource. Nah, resource-nya di sini mahasiswa yang akan dipanggil, lalu nanti dia akan menuju ke mahasiswa controller yang ini. Jadi nanti itu tampilan awalnya seperti ini, kan slash mahasiswa ya. Slash mahasiswa ini adalah indeksnya atau tampilan awalnya. Nah, untuk membuat tampilan awalnya seperti ini, nih kita membuat tampilan data mahasiswa. Jadi sebelumnya, kan biasanya kalau kita bikin file baru itu, kita langsung di view aja ya. Di view, diklik kanan, view new file gitu kan ya. Nah, di sini kita akan memisahkan. Jadi karena ini berhubungan sudah nyambung sama database, jadi semua yang ada di database itu tampilannya kita masukkan ke folder siswa. Jadi di dalam view ini tadi kalian pertama klik kanan new folder dulu. Nanti buat folder, nama foldernya adalah mahasiswa. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi nanti khusus untuk yang berhubungan dengan mahasiswa ini, kita akan masukkan ke dalam folder mahasiswa. Di sini ada file create.blade.php, edit.blade.php, index.blade.php, semuanya ada di dalam folder mahasiswa. Jadi berbeda dengan yang awal booking yang sebelum-sebelumnya kita gunakan, itu langsung ada di folder view. Kalau yang ini ada di folder mahasiswa.
Kalau sudah buat di sini klik kanan, tadi kan kita klik kanan buat folder ya, new folder untuk buat folder mahasiswa. Habis itu di folder mahasiswanya kita klik kanan lagi, pilih new file untuk membuat index.blade.php. Jadi di sini di mahasiswa kita klik kanan new file. Nah, new file nanti kalian kasih nama create.blade.php. Isinya adalah ini, yang ini ya isiannya. Di sini ada script div. Div ini biasanya untuk mengelompokkan tampilan HTML ya. Sebenarnya nggak dipakai di sini juga nggak apa-apa, karena kita nggak pakai CSS. Belum ada file CSS, jadi masih biasa. Tapi kalau mau dipakai ya silahkan. Kebetulan juga saya masih, mana tadi, create ini ya. Ini index bukan create. Nah, ini kebetulan saya masih pakai, nggak masalah. Lalu di sini kita buat tabel. Tabel bordernya 1, line-nya left. Seperti ini ya. Lalu head-nya, bagian paling atasnya, kita buat rata kanan, di merge 4 kolom. Di sini align center. Oh, nggak harus pakai align center ini harusnya. Dia ngikutin rata kanan tadi. Kita akan buat link. Linknya nanti akan menuju ke mahasiswa.create. Nama linknya adalah tambah data. Jadi pada saat diklik sini, nanti dia akan menuju ke create-nya. Kalian kalau nunjukin link seperti ini, kalian bisa lihat di kiri yang di sini ya. Kalau saya nggak nunjuk ini hilang. Di sebelah kiri sini, tadi kan tujuannya ke mahasiswa.create kan ya. Mahasiswa.create. Pada saat diklik ini, nah di situ tampilannya adalah mahasiswa garis miring create. Jadi berubah jadi garis miring. Jadi mahasiswa create ini nanti dia akan nah ke sini. Create, mana create? Nah, mahasiswa titik create. Nih, tampilkan mahasiswa titik create. Yaitu yang ini. Untuk menginput datanya. Lalu di sini di bawahnya kita buat baris baru untuk name, nama, jurusan, dan action, yaitu yang ini. Baris baru untuk yang ini. Lalu kalau kalian perhatikan data di dalam database itu kan ada banyak ya. Berarti kita harus berulang kali memanggil datanya. Kalau misalkan dia ada 2, berarti ya dibikin 2 baris. Seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya kita menggunakan perulangan. Scriptnya perulangan, yaitu di sini ada add for each. Jadi, kalian kan udah bikin mahasiswa ya di sini ya. Mahasiswa yang di sini. Bikin model kan? Model mahasiswa kan? Model mahasiswa di sini. Modelnya itu adalah tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini diganti namanya menjadi $MHS. Jadi kedepannya dipanggilnya masing-masing fieldnya harus diawali dengan MHS, bukan mahasiswa. Ini kita disingkat aja gitu ya, biar ngetiknya nggak terlalu panjang. Nah, di sini for each, setiap pemanggilan kita akan panggil untuk satu baris. Yang pertama kita akan panggil dari tabel MHS field name, lalu di kolom selanjutnya ada nama MHS, lalu di kolom selanjutnya ada jurusan. Ini end dari for each-nya ini di sini ya. Jadi setelah kalian buat link, di sini ada link untuk edit dan di sini ada link untuk delete atau hapus.